Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua rekan-rekan dan dosen. Semoga semuanya sehat selalu dan terhindar dari virus COVID-19 dan segala fitnahnya. Kami sebagai kelompok pertama di mata kuliah Pendidikan Multikultural akan mempresentasikan pendidikan multikultural di madrasah yang merupakan potret dari MAN model Babakan Ciwaringin Cirebon. Untuk lokasi bisa teman-teman cari sendiri di Google Map. Pertama, metodologi penelitian. Pendekatan yang dilakukan peneliti ialah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Ini sudah kita pelajari ya di metodologi penelitian pendidikan. Lalu teknik yang digunakan pengumpulan data untuk penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam, fokus group discussion, dan metode pengamatan. Untuk data kuantitatif menggunakan metode survei dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Dan untuk teknik analisis data, untuk kuantitatif, proses yang digunakan analisis deskriptif, dan untuk kuantitatif, analisa dilakukan 2 tahap, yaitu coding dan analisis. Pendidikan multikultural di MAN model Babakan Ciwaringin Cirebon. Pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep dipahami dan dimengerti orang dengan beragam cara. Pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang konsep multikulturalisme. Dalam konteks penelitian kali ini, orang atau kelompok orang itu mengacu pada kategori siswa, guru, pengurus madrasah, dan komite madrasah MAN model Babakan Ciwaringin Cirebon. Sekian pendahuluan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Teddy Julianto. Mohon maaf, bukan Teddy Julianto ya, Silpa Dair Mongkopir. Padanya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pemahaman dan sikap tentang ide multikulturalisme. Secara sederhana, konsep multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Dengan kata lain, sikap multikulturalisme ini sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap rasisme maupun diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Nah, untuk menghindari kekeliruan dalam diskur tentang multikulturalisme ini atau mengenai pemahaman di multikulturalisme ini, Biku Pare menggarisbawahi 3 asumsi yang harus diperhatikan dalam kajian ini. Nah, asumsi yang pertama yaitu pada dasarnya manusia akan terikat dengan struktur dan sistem budayanya sendiri di mana ia hidup dan berinteraksi. Dengan kata lain, entitas suatu manusia sebagai suatu suku atau budaya, meskipun dia hidup dalam suku yang berbeda, maka entitasnya sendiri sebagai suatu suku tertentu akan tetap ada, lebih menonjol dari suku-suku lain. Misalkan suku Sunda hidup dengan suku Jawa, maka sifat-sifat Sundanya itu masih tetap ada, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu asumsi yang kedua, perbedaan budaya merupakan representasi dari sistem nilai dan cara pandang tentang kebaikan yang berbeda pula, yang merupakan gambaran dari nilai-nilai tertentu dan cara pandang kebaikan kita terhadap orang lain, seperti itu, terhadap suku yang berbeda. Asumsi yang ketiga menurut Biku Pare yaitu pada dasarnya budaya secara internal merupakan entitas yang plural yang merefleksikan interaksi antar perbedaan tradisi dan untaian cara pandang.
Nah, agar lebih memahami lagi mengenai multikulturalisme ini, di sini disediakan suatu tabel terhadap identifikasi diri terhadap kelompok suku. Nah, bisa kita lihat dalam gambar tersebut, hasil survei penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat identifikasi responden terhadap kelompok suku mereka cukup kuat dan tinggi, yang berarti bahwa responden menganggap penting kesukuan sebagai identitas yang perlu ditonjolkan dalam berinteraksi. Itu. Sekian dari saya, dilanjut materi selanjutnya. Identifikasi diri terhadap kelompok agama tidak berbeda jauh dengan identifikasi responden terhadap agamanya, juga menunjukkan hal yang sama. Perolehan rata-rata skor yang terendah pada setiap penyataan, baik untuk tabel opini maupun frekuensi, sebagaimana yang terlihat dalam tabel. Penerapan konsep pendidikan multikultural dalam kegiatan belajar mengajar dalam rentang waktu dan rawan sejarahnya. MAN model Babakan Ciwaringin sebagai sebuah institusi pendidikan formal memiliki akar kesejarahan yang cukup kuat dan melekat dengan pondok pesantren Babakan Ciwaringin. Latar belakang siswa yang datang sangat beragam dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, Riau, Sumatera, hingga NTT. Meski berstatus sekolah Islam dan semua warganya beragama Islam, tetapi keragaman latar belakang, katakanlah beberapa siswa atau gurunya di luar lingkungan madrasah yang sudah terbiasa bergaul dengan non-muslim, maka nilai-nilai multikulturalisme itu dapat disemai dengan lebih memadai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.